Seberapa kuat sebenarnya tukang makan ini, Werkudara, atau yang sering kita panggil Bima. Di balik tubuh raksasanya, dia memang dikenal punya nafsu makan yang tidak masuk akal, saking rakusnya. Dia bahkan punya julukan khusus dalam bahasa Sanskerta, yaitu Vrikodara, yang artinya si perut serigala. Bayangkan, porsi makannya konon bisa menghabiskan separuh jatah makanan seluruh keluarga Pandawa. Tapi jangan salah sangka dulu, kalori yang dia makan tidak lari ke perut buncit, tapi lari menjadi tenaga murni yang bisa menghancurkan satu pasukan perang sendirian. Dia bukan sekadar orang kuat biasa, dia adalah monster di pihak Pandawa yang kekuatannya sering dibilang tidak masuk akal oleh manusia biasa maupun para dewa. Banyak naskah kuno menyebut kekuatannya setara dengan 10.000 gajah. Tapi, apakah itu cuma kiasan atau benar-benar fakta? Di video ini, kita akan bedah statistik kekuatan sang penenggak Pandawa ini secara tuntas, mulai dari otot kawatnya sampai senjata kukunya yang mematikan. Mari kita mulai. Untuk memahami kenapa Bima bisa sekuat itu, kita harus lihat DNA-nya. Secara biologis di dunia wayang, Bima memang anak Prabu Pandu, Dewa Nata. Tapi secara spiritual, dia adalah putra Batara Bayu, sang Dewa Angin. Jangan remehkan elemen angin. Dalam filosofi kuno, angin adalah elemen yang paling absolut. Dia tidak bisa ditebas pedang, tidak bisa dihancurkan, tapi dia mampu merobohkan gunung dan memindahkan samudra. Itulah dasar kekuatan Bima, tak terhentikan. Bukti kekuatan ini bahkan sudah muncul saat dia baru lahir. Ada satu kisah terkenal di kitab Adiparwa. Saat Bima masih bayi, ibunya, Dewi Kunti, kaget bukan main karena ada harimau lewat. Saking paniknya, dia tidak sengaja menjatuhkan bayi Bima dari gendongan. Dan jatuhnya itu bukan ke kasur, tapi ke atas batu karang hitam yang tajam. Apa yang terjadi? Logikanya bayinya yang luka parah kan? Tapi tidak, justru batu karangnya yang hancur berkiping-aping tertimpa badan bayi Bima. Bayangkan, bayi merah yang belum bisa jalan saja, durability-nya sudah setingkat baja. Ini membuktikan bahwa tulang dan kulitnya memang dirancang untuk perang. Mari kita bahas klaim yang paling sering didengar. Kekuatan 10.000 gajah. Dalam teks Mahabharata, kalimat ini sering diulang-ulang untuk mendeskripsikan Bima. Kalau kita bayangkan, satu gajah perang saja bisa menggobrak-abrik barisan prajurit. Bayangkan, kekuatan 10.000 ekor itu dipadatkan ke dalam satu tubuh manusia. Ini membuat Bima menjadi petarung tipe brute force atau mengandalkan kekuatan kasar. Dia tidak butuh teknik pedang yang rumit seperti Arjuna atau keahlian tombak seperti Yudhistira. Bima adalah definisi one man army. Di medan perang, dia sering digambarkan tidak membawa senjata apa-apa. Dia cukup mencabut pohon besar sampai ke akar-akarnya dengan tangan kosong, lalu mengayunkan pohon itu seperti sapu lidi untuk menyapu ratusan musuh sekaligus. Bahkan, ada cerita di mana dia melempar gajah perang milik musuh ke angkasa, dan saking kuat lemparannya, gajah itu konon tidak pernah jatuh lagi ke bumi. Entah ini hiperbola atau bukan, intinya jelas, fisik Bima sudah melampaui batas logika manusia. Kita masuk ke persenjataan. Di versi pewayangan Jawa, Werkudara dilengkapi fitur tubuh yang mengerikan bernama kuku Pancanaka. Ini bukan sekadar kuku jempol yang panjang karena malas potong kuku ya. Pancanaka adalah senjata pusaka alami. Bentuknya melengkung, runcing, dan ketajamannya bisa menembus kulit yang kebal senjata sekalipun. Filosofi senjata ini menarik. Pancanaka melambangkan tekad yang bulat. Artinya, sekali Bima berniat, tidak ada yang bisa menghalangi. Kuku ini sering digunakan Bima untuk mengakhiri pertarungan yang alot. Jika musuhnya punya ilmu kebal atau kulitnya keras seperti baja, Bima tidak akan memukulnya, tapi merobeknya dengan Pancanaka. Ini adalah senjata jarak dekat yang membuat lawan berpikir dua kali untuk bergulat melawannya. Karena begitu leher mereka tertangkap oleh jempol Bima, tamat sudah riwayatnya. Juga selain kuku, Bima punya satu senjata signature lagi, Gada Rujak Pala. Bayangkan sebuah palu godam raksasa. Senjata ini sangat berat. Di dunia pewayangan, diceritakan bahwa tidak ada satupun dari Pandawa atau Kurawa lain yang sanggup mengangkatnya dengan leluasa. Selain Bima, bagi orang lain,
Itu besi mati yang tidak bisa digeser. Bagi Bima, itu seringan tongkat baseball. Sekali ayun, gada rujak pala bisa meremukkan kereta perang, menghancurkan kepala gajah, atau mematahkan tulang lawan sampai jadi bubuk. Dan jangan lupa, soal pertahanan atau defense. Bima pernah diracun saat remaja oleh Kurawa, lalu dibuang ke sumur yang penuh ular berbisa. Bukannya mati, gigitan ular-ular itu malah beraksi dengan racun di tubuhnya dan membuatnya menjadi kebal racun seumur hidup. Jadi, mau diserang fisik, dia keras. Mau diserang racun, dia kebal. Benar-benar paket lengkap prajurit garis depan. Bagaimana gaya bertarungnya saat melawan musuh yang seimbang? Bima adalah ahli gulat. Salah satu bukti kecerdasan tempur dan kekuatannya ada di kisah melawan Raja Jarasandha. Jarasandha ini unik. Tubuhnya bisa menyatu kembali kalau ditebas atau dipotong. Krishna tahu, Arjuna tahu, mereka tidak bisa mengalahkannya. Hanya Bima yang bisa. Mereka bertarung berhari-hari, adu otot, saling banting. Sampai akhirnya, Bima melihat kode dari Krishna. Bima kemudian mengangkat tubuh Jarasandha, merobeknya menjadi dua bagian secara vertikal, dari kaki sampai kepala. Tapi, Bima tidak sekadar merobek. Dia melemparkan potongan tubuh kiri ke arah kanan, dan potongan tubuh kanan ke arah kiri. Tujuannya supaya dua bagian itu tidak bisa bertemu dan menyatu lagi. Di sini kita lihat, Bima bukan cuma modal otot, tapi dia eksekutor yang tahu cara memastikan musuhnya mati. Puncaknya tentu saja di perang besar Bharatayuddha. Kalau Arjuna adalah jenderal yang memimpin strategi, Bima adalah algojo. Tugas dia adalah menghabisi target-target paling keras. Dia yang membunuh Dursasana dengan tangan kosong, memenuhi sumpah dendam Drupadi. Adegan ini sangat brutal dan menunjukkan sisi gelap dari kekuatan Bima ketika dia sudah marah. Dan tentu saja, duel terakhir melawan Duryudana, raja para Kurawa yang tubuhnya kebal karena restu ibunya. Mereka berdua sama-sama kuat, sama-sama murid Baladewa, dan sama-sama pakai gada. Tapi Bima punya stamina dan determinasi lebih. Dengan satu hantaman gada rujak pala yang telak, dia menghancurkan paha Duryudana, satu-satunya titik lemah sang raja, dan mengakhiri perang besar yang sudah memakan jutaan nyawa itu. Tapi, kalau cuman kuat fisik dan brutal, Bima cuman akan jadi preman pasar yang besar badan. Yang membuat Werkudara menjadi tokoh yang agung adalah kekuatan mentalnya. Ini terekam jelas dalam lakon Dewa Ruci. Diceritakan dia berani menyeberangi samudra luas yang ganas, bertarung melawan naga raksasa di dasar laut, demi menaati perintah gurunya, mencari air kehidupan. Padahal itu sebenarnya jebakan. Tapi karena kepatuhan dan keberaniannya, menembus batas ketakutan, dia justru bertemu dengan Dewa Ruci, wujud Tuhan yang ada di dalam dirinya sendiri. Bima mencapai tingkat spiritualitas tertinggi yang bahkan kakaknya, Yudhistira, belum capai saat itu. Kekuatan mental Bima juga terlihat dari bahasanya. Dia tidak pernah menggunakan bahasa halus atau kromo inggil kepada siapapun, mau itu raja atau dewa, bukan karena kurang ajar, tapi karena dia jujur. Baginya, semua makhluk setara dalam kebenaran. Dia tidak munafik. Jadi, kesimpulannya, seberapa kuat Werkudara, dia adalah representasi kekuatan alam yang absolut. Fisiknya setara 10.000 gajah, kulitnya sekeras tembaga, dan mentalnya sejernih air. Dia mengajarkan kita bahwa menjadi kuat itu bukan cuma soal bisa memukul keras, tapi soal berani jujur, berani memegang prinsip, dan berani maju paling depan ketika orang lain mundur ketakutan. Tanpa hati yang teguh, Bima hanya akan jadi monster. Tapi dengan hatinya itu, dia menjadi satria pelindung yang tak tergoyahkan. Nah, menurut kalian, kalau Werkudara diadu one on one sama superhero modern zaman sekarang, siapa yang kira-kira bisa bertahan lebih dari 5 menit? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah pewayangan berikutnya.